sempurna saat kau merasa gundah. Tidak hatimu percaya saya sesuatu yang pasti bisa diingat dan tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua yang telah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, saya ucapkan rasa syukur atas rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat menghadiri webinar pada siang hari ini mengenai kesehatan mental di era pandemi yang diselenggarakan oleh Universitas Amikom Yogyakarta. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman penerangan seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Suyanto MM selaku Rektor Universitas Amikom Yogyakarta. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan para peserta yang telah hadir pada siang hari ini. Hadirin semua, marilah kita panjatkan doa sesuai keyakinan masing-masing agar acara seminar kali ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, perkenalkan, saya Titi Suciati selaku MC dari webinar siang hari ini. Adapun susunan acara seminar mengenai kesehatan mental yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Ketua Pelaksana. Ketiga, sambutan dari Rektor Universitas Amikom Yogyakarta. Yang keempat, seminar akan dibawakan oleh pemateri pertama yaitu Raihan Nisa selaku mahasiswa psikologi dari Universitas Negeri Malang. Yang kedua, dari pemateri kita yang kedua yaitu Novilia Eka Putri selaku mahasiswi psikologi dari Universitas Negeri Malang juga. Yang keenam, sesi foto bersama. Yang ketujuh, penutup. Untuk mengefisiensi waktu, kita langsung masuk ke acara intinya, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana. Kepada Kak Perica Sekar, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, kepada Kak Perica Sekar, terima kasih banyak. Itulah sambutan dari Ketua Pelaksana kita. Selanjutnya sambutan dari Rektor Universitas Amikom Yogyakarta kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Suyanto MM, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Suyanto. Ya, selanjutnya kita masuk ke acara intinya, yaitu mengenai kesehatan mental di era pandemi ini. Nah, berdasarkan data dari Google yang saya lihat itu ada 57,6% masyarakat Indonesia yang terkena gangguan kesehatan mental. Nah, terus juga yang saya baca dari internet itu ada 300 pengguna yang menggunakan layanan Halodoc yang pada konsultasi psikologi. Wah, kira-kira kalau kayak gitu tuh penyebabnya apa ya? Terus gimana sih kita cara menyikapinya agar tidak kena gangguan mental? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas langsung kepada Kak Asti, kepada Kak Asti, moderator siang hari ini. Kak Asti, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih Kak Titis atas waktunya. Ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Anissa Rahma selaku moderator pada acara webinar siang hari ini. Saya akan mendampingi para pemateri, yaitu ada Kak Raihanisa dan Kak Novilia untuk menyampaikan materi. Tidak usah menunggu lama-lama. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Raihanisa, mahasiswi S1 Psikologi di Universitas Negeri Malang.
karena tema kita hari ini yaitu menjaga kesehatan mental di era pandemi. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih, semenjak pandemi ini banyak sekali penyakit yang datang bukan dari pandemi yang sedang kita hadapi. Pandemi yang kita hadapi COVID-19, tetapi ada juga penyakit mental yang melanda masyarakat di seluruh dunia juga. Nah, untuk itu kita akan membahas bagaimana menjaga kesehatan mental di era pandemi seperti sekarang ini. Next. Bisa tolong di next. Apa sudah terlihat, Kak Ri? Sudah saya next? Belum, Kak Putri, masih bayang-bayang. Oke, jadi slide selanjutnya sebelumnya. Jadi, stres di masa pandemi ini sangat mengganggu pikiran kita semua, kan, dengan adanya pandemi ini. Dan menurut WHO 2019, stres yang muncul selama masa pandemi COVID-19 yaitu dapat berupa yang pertama ada ketakutan dan kecemasan mengenai kesehatan diri maupun kesehatan orang lain yang kita sayangi. Jadi karena adanya pandemi seperti sekarang ini, kita tuh terlalu cemas memikirkan diri kita sendiri maupun orang-orang terdekat yang kita sayangi. Nah, yang kedua ada perubahan pola tidur atau pola makan. Jadi karena kita terlalu stres, itu akan merubah pola tidur kita yang tadinya mungkin kita bisa tidur jam 9, tapi karena ini tuh kita masih overthinking gitu loh, gara-gara pandemi ini, jadi kita bisa tidur sampai larut malam, bahkan sampai begadang gitu. Jadinya itu nggak sehat banget, dan pola makan kita menjadi tidak teratur. Nah, yang ketiga ini ada sulit tidur dan konsentrasi. Seperti yang tadi saya bilang, karena terlalu banyak pikiran akibat pandemi ini, menjadikan kita sulit tidur dan sulit berkonsentrasi. Konsentrasi kita tuh jadi terpecah, memikirkan harusnya kita fokus dengan apa yang kita kerjakan, tapi kita terpecah menjadi fokus dengan mikirin gimana ya pandemi ini gitu. Nah, yang keempat ada memperparah kondisi fisik seseorang yang memang memiliki riwayat penyakit kronis atau gangguan psikologis. Nah, kalau misalnya kita sudah mempunyai penyakit yang udah bawaan dan itu kronis, itu akan lebih parah jika ditambah dengan pikiran-pikiran yang membuat kita stres. Dan yang kelima, menggunakan obat-obatan terlarang atau drugs. Seperti artis NR yang kemarin tertangkap ya, itu tertangkap menggunakan obat-obatan terlarang dengan alasan ia stres karena pandemi. Karena biasanya dia traveling ke luar negeri, sekarang tiba-tiba kayak harus di rumah, tidak bisa aksesnya dibatasi, tidak bisa pergi ke luar negeri. Jadinya dia stres dan akhirnya malah menggunakan obat-obatan terlarang untuk melampiaskan itu semua. Nah, bisa next selanjutnya. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan agar mental kita tetap sehat? Oke. Kak Novi kayaknya belum keganti. Maaf kalau sudah terlihat, ini sudah saya next, tapi mungkin masih terkendala jaringan. Belum ada kan, Novi?
Oke, sudah terlihat. Jadi, sehat mental ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi individu yang berada dalam keadaan sejahtera maupun mengenali potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan sehari-hari, dan mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya menurut WHO 2015. Slide selanjutnya. Selanjutnya ini ada self-healing, yaitu yang pertama ada mindfulness, yang kedua ada guided imagery, yang ketiga ada self-talk, dan yang keempat ada expressive writing. Apa sih itu semua? Selanjutnya bakal kita bahas. Nah, yang pertama ada mindfulness, yaitu suatu kondisi di mana pikiran, perasaan, dan tubuh kita berada pada saat ini, tidak mengembara ke masa lalu maupun masa depan, serta non-judgmental. Yang kedua ada guided imagery, yaitu dengan cara melakukan pejamkan mata, lalu bayangkan sesuatu yang menyenangkan dengan berbagai modalitas seperti visual, auditori, dan kinestetik untuk membantu meningkatkan imajinasi. Yang ketiga ada self-talk. Nah, bicaralah kepada diri kita sendiri dengan kalimat-kalimat yang positif. Penting untuk kita memperbaiki kembali apa yang menjadi isi pikiran, karena pikiran yang positif akan meningkatkan kualitas emosi dan perasaan. Nah, yang keempat ada expressive writing, yaitu merefleksikan pikiran dan perasaan yang kita alami selama pandemi ini ke dalam bentuk tulisan. Selanjutnya. Selanjutnya ada pendekatan spiritualisme. Jadi kita tuh harus paham bahwa ada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan ada juga yang tidak dapat kita kendalikan. Dan kita harus pahami juga bahwa ada zat yang maha kuasa dan yang maha mengendalikan segala sesuatu. Dengan memahami hal ini, hati kita akan menjadi tenang, dan penting bagi kita untuk tetap bersyukur, meningkatkan kesabaran yang tinggi, berlapang dada, seraya tetap melakukan ikhtiar terbaik untuk menjaga diri dan orang lain untuk terhindar dari virus COVID-19. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu bijak dalam menyaring informasi atau berita seputar COVID-19. Karena banyak banget berita yang seliweran tentang pandemi COVID-19 ini, jadi kita tuh harus bijak dalam menyaring berita tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman untuk memahami penyakit COVID-19. Yang pertama, informasi yang kita baca atau kita terima harus reliable, yang di-share langsung oleh WHO atau Kemenkes. Yang kedua, batasi waktu dalam membaca berita. Karena berita terlalu banyak, berita tentang kematian, berita tentang orang sakit, berita tentang orang yang tidak mendapatkan rumah sakit, itu kita harus membatasi waktu untuk membaca berita tersebut, karena dengan kita semakin dalam membaca berita tersebut akan membuat kita tambah stres dan tambah kepikiran tentang pandemi COVID-19 ini. Nah, selanjutnya, tidak semua informasi dari berbagai sumber harus kita ketahui, karena banyak banget informasi dari sumber-sumber yang belum tentu jelas kebenarannya, itu tersebar dan akhirnya menimbulkan hoax. Dan selanjutnya ada sharing informasi sebelum sharing.
Jadi penting banget buat kita untuk menyaring informasi yang kita dapatkan sebelum kita sharing dengan orang terdekat, keluarga, agar mereka tidak termakan oleh berita-berita hoax yang belum tentu benar kebenarannya. Selanjutnya, menerapkan hidup bersih dan sehat. Jadi jangan lupa selalu gunakan masker dan sedia hand sanitizer bila terpaksa harus keluar rumah. Dan selalu mencuci tangan dengan bersih dan benar. Dan yang ketiga, pastikan asupan gizi tercukupi dengan ditambah istirahat yang teratur. Selanjutnya, ada olahraga secara teratur. Olahraga juga dapat meringankan timbulnya stres. Yaitu yang pertama, kita harus berusaha untuk berolahraga setiap hari sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang kedua, aktivitas otot mampu menurunkan jumlah hormon kortisol yang menjadi pemicu stres dalam tubuh. Dengan berolahraga, hormon endorfin yang dihasilkan oleh tubuh kita juga akan meningkat sehingga suasana hati kita menjadi lebih stabil dan tidak gampang stres. Jadi kita bakal lebih rileks setelah berolahraga. Selanjutnya, yaitu tetap terhubung pada social support. Nih, meskipun saat ini kita sudah menerapkan physical distancing, tidak bisa bertemu secara langsung, kita harus tetap berhubung dengan sosial melalui media-media yang tersedia. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial, biar kita tidak memendam pikiran-pikiran yang mengganggu pikiran kita tuh tidak dipendam sendiri. Jadi kita sharing dengan kerabat, dengan teman dekat. Nah, yang kedua juga ada tetap rutin menghubungi keluarga. Bagi yang anak-anak rantau, itu diusahakan tetap menjaga komunikasi dengan keluarga maupun dengan teman dekatnya juga ya. Sekaligus saling mengingatkan satu sama lain untuk taat pada himbauan pemerintah. Nah, bila dirasa dukungan sosial belum mampu menanggulangi kecemasan akibat COVID-19, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional seperti konsultasi psikologis. Selanjutnya, selanjutnya yaitu meminta bantuan profesional dari psikolog, konselor, maupun psikiater. Ada pula layanan psikolog lokal yang saat ini tersedia sejumlah layanan psikologi di berbagai daerah dengan gratis, khusus menangani masalah psikologis akibat pandemi. Yang kedua, layanan psikolog pusat, yaitu pemerintah juga membuka layanan psikolog sejiwa, layanan konsultasi selama pandemi dengan menghubungi 119. Nah, segitu aja sharing-sharing dari aku. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Novilia. Terima kasih. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Baik, langsung saja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novilia Putri. Saya mahasiswa S1 Psikologi dari Universitas Negeri Malang. Menyambung materi yang disampaikan Kak Rehan tadi ya, bahwa sangat penting di sini untuk menjaga kesehatan mental khususnya di masa pandemi. Karena di masa pandemi seperti saat ini, tidak hanya COVID-19 yang menyerang masyarakat di berbagai dunia, namun
ada beberapa masyarakat yang juga terkena penyakit terkait mental. Nah, salah satunya untuk menjaga kesehatan mental itu kita bisa melakukannya dengan tetap produktif dan peduli. Nah, di sini sehat mental, kita bisa menjaga kesehatan mental kita dengan lebih produktif. Salah satu karakteristik individu yang sehat mental adalah mampu bekerja secara produktif dan bermanfaat sesuai dengan bidang-bidangnya, keluarga, komunitas, dan di antara teman. Nah, dengan produktif tentunya kita akan berinteraksi dengan banyak orang, kita melakukan berbagai hal. Dengan begitu kita bisa saling sharing apa yang sudah kita rasakan. Nah, dengan ketika kita sudah bisa saling sharing apa yang kita rasakan, hal tersebut bisa membangun emosi-emosi positif yang menjadikan kita lebih rileks dan tenang. Nah, dengan begitu kesehatan mental kita bisa terjaga tetap stabil. Nah, selanjutnya ini masa seperti tadi. Diberlakukan kebijakan pemerintah untuk bekerja dari rumah selama masa pandemi COVID-19. Nah, hal ini bisa dimaknai secara positif bahwa produktivitas tidak hanya diukur dari mana kita bekerja, melainkan seberapa besar manfaat yang dapat kita berikan untuk sesama. Nah, meskipun kita dibatasi nih ya, kita hanya bisa bekerja dari rumah, tidak bisa bertatap muka secara langsung dan bertemu dengan banyak orang, itu tidak membatasi kita untuk tetap produktif. Meskipun kita dari rumah saja, kita bisa melakukan berbagai hal yang bisa bermanfaat untuk sesama, dan tentunya hal tersebut bisa menjadikan kita lebih terjaga secara mental dan lebih stabil. Nah, selanjutnya, jika merasa bosan selama bekerja di rumah, apa aja nih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa bosan selama kita bekerja di dalam rumah saja? Yang pertama yaitu ada stretching, kemudian berjemur, rehat sejenak, dan yang terakhir menikmati kebersamaan. Nah, untuk stretching diri nih, stretching itu kita bisa laksanakan dengan berjalan ke teras rumah untuk meregangkan otot-otot yang hanya dipakai sepanjang waktu. Nah, pastinya kan kita setelah seharian nih duduk di rumah menghadap device, entah itu laptop atau handphone, bekerja seharian, tentunya kita akan merasakan capek lah ya. Jadi otot-otot kita itu butuh diregangkan. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara stretching dengan berjalan ke teras rumah. Nah, yang selanjutnya yaitu rehat. Jika siang hari sudah mulai lelah, kita bisa mandi atau istirahat siang selama 20-40 menit. Nah, ketika kita sudah beraktivitas seharian, tentunya di siang hari kita bisa mendapatkan istirahat selama 20-40 menit. Kita bisa memakannya dengan mandi atau sekedar makan siang, atau kita bisa tidur sejenak selama 10-15 menit. Hal tersebut tentunya menjadikan kita lebih rileks untuk menghadapi aktivitas selanjutnya. Yang ketiga yakni berjemur. Berjemur di pagi hari yaitu sekitar pukul 9-10 pagi. Berjemur bisa dilakukan di teras rumah atau hanya sekedar membuka jendela dan mendekatkan tubuh kita dengan sinar matahari. Nah, berjemur ini juga sangat penting teman-teman, karena dengan berjemur dan ketika badan kita terkena paparan sinar matahari yang tentunya banyak mengandung vitamin, itu bisa menjadikan imun kita lebih kebal. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari virus COVID-19 dan menjadikan kita lebih bersemangat untuk menjalani aktivitas di hari-hari selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu menikmati kebersamaan. Dengan segala fleksibilitas di atas, serta waktu yang lebih banyak bersama keluarga saat bekerja, semoga dapat memunculkan emosi positif dan tetap produktif. Nah, berhubung kita ini kan bekerjanya dari rumah aja nih, sehingga kita bisa memiliki waktu yang lebih banyak untuk melaksanakan quality time bersama keluarga. Nah, hal tersebut seharusnya bisa kita manfaatkan dengan maksimal untuk interaksi atau saling sharing dengan keluarga. Nah, dengan begitu diharapkan dapat memunculkan emosi positif yang tertunda dan kita untuk produktif meskipun kita sedang dalam masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yakni tetap peduli dan saling menjaga. Yang pertama, membangun empati dan mengulurkan bantuan apapun yang bisa meringankan tekanan masyarakat yang belum bisa memperoleh privilege bekerja di rumah. Misalnya nih, dengan melakukan donasi melalui berbagai platform online dan juga melalui komunitas sosial yang reliable. Nah, meskipun kita terhalang jarak ya, itu tidak bisa membatasi kita untuk tetap saling membantu satu sama lain untuk meringankan beban sesama. Nah, sekarang teknologi sudah berkembang, zaman semakin maju, kita bisa memanfaatkan platform-platform online untuk mencari donasi untuk meringankan beban
antar sesama. Yang kedua yakni altruisme atau tindakan sukarela menolong orang lain atas dasar empati tanpa mengharapkan timbal balik. Nah, hal tersebut tentunya bermanfaat bagi kesehatan mental, yaitu mengurangi energi negatif yang muncul karena tekanan situasi, serta memunculkan perasaan berharga, menurut Scratch 2003. Nah, seperti yang kita rasakan sendiri ya, pada umumnya ketika kita merasa ikhlas untuk menolong siapapun itu, ketika kita bisa memberikan suatu hal yang berharga bagi orang lain dan orang lain itu mengapresiasinya atau sekedar mengucapkan kata terima kasih, tentunya itu akan membuat perasaan kita menjadi lebih senang. Kita merasa lebih dihargai. Nah, hal tersebut dapat mengurangi energi negatif karena tekanan situasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, yang terakhir yakni mengelola rasa empati dan peduli dengan lingkungan sekitar untuk menyehatkan mental sekaligus membangun kesadaran kolektif untuk sama-sama menyelesaikan masalah selama pandemi COVID-19. Nah, tentunya kita sebagai individu harus mampu mengelola rasa empati dan peduli kita. Karena kita sudah bisa mengelola rasa empati dan peduli dari diri kita sendiri, kita dapat menginspirasi orang-orang di sekitar kita untuk lebih menyehatkan mental, serta bersama-sama membangun kesadaran kolektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada selama pandemi COVID-19 ini. Nah, yang selanjutnya nih, ada juga stop stigma. Karena pada dasarnya penting untuk menghadapi situasi pandemi dengan rasa yang tenang, bukan dengan rasa panik, apalagi hingga memunculkan berbagai stigma terhadap tenaga medis dan pasien yang menderita COVID-19. Kepanikan-kepanikan tersebut justru membuat pikiran kita tidak jernih, muncul perasaan cemas yang tidak terkendali, dan juga tindakan yang menjauhkan kita dari solusi. Ketika kita dilanda rasa panik, tentunya kita tidak bisa berpikir dengan jernih ya teman-teman. Nah, hal tersebut menjadikan kita tidak bisa menemukan solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Nah, jadi ketika masa pandemi seperti ini, kita harus menjauhkan diri dari stigma-stigma negatif, terkhususnya kepada tenaga medis dan juga pasien yang menderita COVID-19. Agar hal-hal negatif lainnya yang menghambat kita untuk menemukan solusi itu bisa teralihkan. Nah, selanjutnya yaitu munculnya stigma akan menyakiti seluruh manusia dengan menciptakan ketakutan berlebihan. Ketika kita memunculkan stigma-stigma baru dan itu stigma-stigma yang negatif, tentunya akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Nah, dengan begitu mereka akan mengalami ketakutan yang berlebihan dan berdampak pada kesehatan mentalnya. Nah, stigma juga dapat mempengaruhi kesehatan mental kelompok yang distigmatisasi sekaligus masyarakat tempat kelompok tersebut tinggal. Jangan sampai kepanikan kita justru menimbulkan permasalahan kesehatan mental bagi orang lain. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dengan adanya stigma-stigma negatif yang tersebar di masyarakat, hal tersebut tentunya mampu mempengaruhi kesehatan mental berbagai kelompok. Nah, kita harus bisa mencegahnya sebelum masalah tersebut berakibat fatal sehingga menghambat terselesaikannya masalah-masalah lainnya terjadi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Nah, setelah itu, hal terakhir yang perlu kita lakukan yakni saling menjaga dan saling peduli. Penting bagi kita semua untuk menghentikan stigma serta sama-sama menjadi masyarakat yang tangguh serta sehat mental. Saatnya masyarakat dan tenaga medis saling peduli dan meningkatkan rasa empati. Karena pandemi COVID-19 ini hanya akan berakhir apabila ada kesadaran kolektif untuk patuh dengan prosedur selama masa pandemi dan saling menjaga satu sama lain. Jadi di sini diharapkan kita semua mempunyai rasa saling menjaga dan saling peduli satu sama lain. Dengan begitu diharapkan kita semua bisa terhindar dari hal-hal negatif terkait kesehatan mental. Sehingga kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah-masalah pada pandemi COVID-19 ini. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Asti selaku moderator. Baiklah, terima kasih Kak diucapkan untuk kepada para pemateri yang hebat-hebat pada hari ini. Wah, keren-keren ya pematerinya. Materi yang disampaikan pun cukup mudah dipahami oleh kita semua, bukan? Semoga mudah untuk kita resapi dan kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari ya. Oh ya, sebelum saya menyampaikan evaluasi dari pemateri, apakah ada saran atau kritik gitu buat kita
sebagai ini masyarakat juga yang juga mengalami mungkin harus menjaga kesehatan mental ya. Menurut kakak-kakak gimana nih? Mungkin ada saran kritik gitu, biar kita tetap semangat. Oke, baiklah. Terima kasih. Cukup cukup untuk pemateri hari ini. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya saya akan menyampaikan evaluasi dari pemateri hari ini, yaitu kita sebagai masyarakat di Indonesia khususnya, kita harus menjaga mental diri kita sendiri supaya kita bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini dan supaya bisa segera berakhir di Indonesia. Kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari kok di rumah tanpa harus keluar rumah. Banyak kegiatan yang dapat kita lakukan, seperti kita bisa self-healing di rumah, lalu melakukan kegiatan olahraga juga di rumah. Banyak yang bisa dilakukan dan menjaga kesehatan di lingkungan sekitar kita. Oke, baiklah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke MC. Silahkan, Kak Titis. Oke, Kak Asti, makasih banyak. Tapi nih, sebelum kita mengakhiri sesi webinar kali ini, yang bisa saya petik gitu, ya itu tuh kayak kita tuh penting banget, nggak boleh menyepelekan mental healthy kita tuh ya. Jadi kalau misalkan ada kecemasan apapun, kita harus langsung segera ke yang profesional. Ya kan betul, Kak Asti? Ya, benar sekali. Jangan sampai malu untuk ke psikiater karena itu sangat berbahaya, guys. Kita harus aware sama diri kita sendiri. Siapa lagi yang mau menyayangi diri kita kecuali diri kita sendiri? Ya nggak, Kak? Iya, betul banget, Kak Asti. Oke nih, akhirnya serangkaian acara telah kita lewati hingga di penghujung acara ini. Atas nama panitia yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Moderator, Kak Asti sendiri, dan para narasumber Kak Rai dan Kak Novi dari mahasiswi psikologi Universitas Negeri Malang yang udah berbagi sharing-sharing sama kita di sini. Oke, tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oh ya, ada sesi foto-foto untuk itu ke kakak panitia. Kakak panitia, silakan. Baik, terima kasih Kak Titis. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, untuk meningkatkan imun juga pastinya kita mau mengadakan sesi foto bersama ya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kakak panitia, kakak Rai, dan kakak Novi, kakak moderator. Oke, kita tutup ya acaranya. Terima kasih banyak pada peserta yang udah hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.